sebenarnya alasannya untuk ikut CPNS apa sih? Apakah mungkin karena ingin melamar anak gadis orang? Misalnya kan? Oh gitu. Besok gak usah jadi dosen lah kalau gitu. Tapi ternyata sekarang ya kesampaian gitu. Makanya jangan membenci sesuatu gitu kan. Bisa jadi. Itu cinta. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Aldefa Ilhami, channel Informatif. dengan salah satu makhluk Yang kita kali ini CPNS Uin Suskarial. Tapi by the way, hari ini kita ngebajak channelnya Deva. Oke, di sini sudah Rika lagi bersama saya Putri. Dan ini nih siapa Pak? Kenalin diri sendiri Pak. Nama lengkap nih. Nama lengkap. Gimana sih? Iya, yang lengkap. Lengkap ya. Ini siapa? Bang. Oke, kali ini bintang tamu kita adalah Ilham Chandra MM, ya, salah seorang CPNS yang lulus pada tahun 2018. Berarti keren dong ya tes JAT-nya kemarin. Yuk kita lihat sama-sama, kita dengarkan sama-sama bagaimana pengalaman Ilham Chandra menghadapi tes CPNS. Oke, Bang Ilham, Ya. waktu ikut tes CPNS itu dulu, itu dia ikut berapa kali? Disebutin satu-satu ya. Waktu pertama kali itu ikutnya yang Kementerian Luar Negeri Tahun berapa? tahun 2014 nih. Ya, terus 2015 itu ikut nggak Kemenkumham sih, Kejati. Terus Kejaksaan Tinggi, tapi buat yang SMA sipil kan, karena waktu 2015 masih belum tamat S2. Kemudian 2016-nya ada kalau nggak salah ikut BPKP, tapi di awal aja udah nggak lulus gitu loh. Nah, administrasi itu udah nggak keluar di situsnya kan. Terus terakhir ya itu aja, walaupun nggak usah. Itu kan pakai modal loh Bu. Iya. Baik Pak. Masalahnya admin aja nggak lulus. Habis itu terakhir baru ini yang berarti yang keempat atau kelima. Ya itu. Ini yang kelima apa kan Pak? BPKP 4 nih. 4 ya, yang keempat. Berarti kalau yang ikut CAT-nya berarti tiga kali sama yang kemarin, yang 2018. Iya benar. Oke. Iya tadi. Karena yang itu kan nggak masuk di admin kan nggak lolos. Iya, berarti nggak ikut kan CAT? Iya. benar. Dan itu kalau misalnya ikut pada saat itu selalu kenanya di TWK sih. Selalu. Saya itu kan yang kalau yang ke Kementerian Luar Negeri itu kan kalau nggak salah duta apa ya, kalau nggak salah duta yang dikirimkan. Kalau nggak salah sekitar itu kenanya di TWK. TWK itu selalu ambangnya itu bisa kalau nggak salah 75 ya. Nah itu dia kenanya di 65 75 bukan? Oh iya. Nah kalau ya kan dulu kan masih yang belum yang setinggi kemarin. Iya. Nah itu selalu kenanya di 65, 55 gitu. Tapi kalau yang lain berlebih-lebih. Kadang TKP sampai 153. Nah gitu. Nah dari situlah awalnya kayaknya TWK ini harus diakalin. Kenapa dari tahun ke tahun yang kenanya cuma di TWK aja. Nah kali ini gimana tuh? Kenapa? Kalau dulu itu memang benar-benar kayak fokusnya misalkan ada pertanyaan tahun kan, tahun itu ya udah cap cicuk gitu. Muncul gitu. Itu kancing gitu. Iya gitu, ya makanya bismillah aja gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Hampir kayak gitu. Nah jadi Sama ya pengaruhnya. nah jadi mengakalinya itu karena kemarin nggak bakal ingat semua kan sampai ke sejarah-sejarah. Yang paling dipegang itu ada 4 pilar itu, tapi memang difokuskan kedua, Pancasila sama UUD. Ya karena rata-rata memang itu yang paling banyak gitu, dari sekian soal kan itu yang paling gampang
Iya. Ya, jadi pertanyaannya Jadi ada Twitter ya? kaitannya juga dengan CPNS, tapi Oh, iya. mungkin agak-agak lebih personal. Oke, Jadi, siap. sebenarnya alasannya untuk ikut CPNS apa Ya. sih? Apakah mungkin karena ingin melamar anak gadis orang, Iya. misalnya kan? Oh gitu. Iya. Itu selipan doa. Selipan doa. Atau karena Gitu ya. apa? Atau memang Oke. dari kecil tuh memang pokoknya gue harus jadi CPNS. Siap, bener. Nah, kayak dulu ya baru tamat sekitar tahun 2011 kan. Iya. Memang itu pertama kali ngelihat tes CPNS itu. Ya. Oke, jadi sekitar tahun 2011 itu kan tamat S1. Nah, itu pertama kali melihat ada kan heboh-heboh nih tes CPNS. Waktu itu kan masih di kantor pos ya, Ya. jadi kan ngirim di kantor pos. Nah, itu memang rame banget sampai baju putih. Sampai nanya waktu itu pergi sama orang tua sih, itu ngapain mah gitu kan? Ya, mereka langsung orang tua langsung bilang, itu yang ikut tes CPNS katanya, cobalah katanya. Enggak sampai begitu, emang di pekerjaan lain tuh nggak ada gitu ya, sampai Sampai penuh, semangat gitu ya. sampai bela-belain panas-panasan, pet-petan gitu kan. Nah, pas nyoba itu enggak, itu kan kita masih idealis ya, namanya baru-baru tamat gitu, dan ngerasa kayak di dunia ini masih banyak pekerjaan lain gitu. Iya. Walaupun sebenarnya kalau sekarang kalau dipikir juga masih banyak, tergantung Iya. peluangnya. Jadi setelah itu ikut swasta, yang mana ya kalau kita pikir itu yang kita pertahankan dulu, kayaknya swasta ini makin kita nggak produktif, kita makin bisa ditendang gitu kan. Nah, iya. itu lebih ke sana sih Iya. gitu. Jadi akhirnya coba ya udah coba ikut S2 gitu, dengan harapan memang dari dulu pengennya kayak PNS dosen gitu, dan nggak menyangka aja sekarang bisa. Padahal dulu ngelihat dosen yang susah ditemui itu sampai kita kan gondok ya, maksudnya kan besok nggak usah jadi dosen lah kalau gitu. Tapi ternyata sekarang ya kesampaian gitu, makanya jangan membenci sesuatu gitu kan, bisa jadi. Jatuh cinta. Nah, Wow, oke. Oh, iya. Itu aja alasannya. Iya, Ada kaitannya jadi- dengan sama- seseorang. Jadi Bapak itu iya. nyoba S2 atau udah S2, Pak? Kenapa? Bapak nyoba S2 atau udah S2? Ya udah maksudnya apa ini nyoba S2? Nah, tadi katanya, jadi ada saya nyoba S2. Iya, nyoba S2 biar ikut ini gitu, biar bisa lulus jadi PNS dosen Bu. Dari Gitu. dosen kan benci kan. Iya, benar, makanya coba Semoga nanti gitu. jodohnya juga dosen. Amin. Gitu. Udah jatuh cinta? Apa? Udah jatuh cinta? Dari Latsar sih. Ya gitu. Ya namanya kan Iya. ibaratkan menabur. Namanya juga jatuh cinta. Iya, benar. Jadi Iya. beberapa kali ikut tes kan, yang Hmm. terakhir ini kan yang lulus. Iya. Iya dong, yang Iya. pertama lulus gak tadi. Jangan ini Bu ya. Benar. Benar. Nah, ini kita apa sih sebenarnya? 何お前はもう死んでいる。 Sorry ya Deva. Karena udah berkali-kali ikut psikotes, tentu pernah dong. Apa sih yang dirasain waktu ketika ya nggak lulus nih gue nah. Oh, gitu. Sedih nggak? Ke diri pribadinya gitu. Iya, masa Putri yang saya tanya. Ya kan Anda yang Anda pintar loh Bu. Iya, Saya jadi dosen ya, benar-benar ya. Jadi gini, Oke, jadi gini, kalau kayak psikotes itu, jujur waktu pertama kali psikotes, ini bicara soal psikotes ya, ngerasa yang bawa dulu tuh sampai krepelin, yang panjang sampai jam 5 sore, tapi ternyata untuk tes CPNS ini nggak seribet itu ya kan, benar psikotesnya. Nah, balik lagi kalau ke diri pribadi sih, memang karena ngerasa pekerjaan yang sebelumnya itu kurang, memang nggak ada nilai unsur manfaatnya, hanya ngejar uang aja gitu loh. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk mengembangkan diri dan segala. ya, terus juga manfaatnya dan ke orang tua, karena beberapa pekerjaan sebelumnya itu memang pekerjaan yang ini balik ke sisi religi ya, jadi tidak membawa berkah. Nah, dan ikut itu iya benar, dan ada beberapa yang mungkin HRD oke gitu, tapi ada yang menjadi supervisor di mana gitu. Jadi itu kayaknya tidak menambah edit value-nya gitu. iya benar. Bagi diri sendiri. Dan memang uangnya tuh yang gitu deh gitu. Panas. Oh, Iya, gitu. Ya gitu, uang-uang yang tidak diridoi. Oke. Gitu. Jadi makanya kan Bertobatlah kemudian jadi
CPNS. Iya, jadi memang nyobanya kemarin ke situ gitu. Jadi oh ya udah quit di sini, ya udah. Iya benar, ya memang benar-benar kayak membawa kemaslahatan umat. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Tujuannya kuliah ya. Iya. Berarti yang waktu nggak lulus waktu itu nggak sedih? Sedih, cuma kalau ingat dulu kayak misalkan sampai ke luar negeri mungkin yang sholatnya jarang gitu, jadi sempet yang kita kayak ngerasa dulu kan masih hedonnya aja gitu, jadi oh aku bisa keluar negeri, bisa kesini, jadi kan nggak mikir nih ke depannya seperti apa. Terus pekerjaan yang lain juga kayaknya uangnya besar, tapi ya memang loh kok nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Oke. Oke, Bang Ilham, kalau dari pengalaman CPNS-nya yang udah beberapa kali dan sampai akhirnya sekarang lulus, kira-kira apa nih tipsnya buat teman-teman CPNS yang sedang berjuang saat ini? Oke, yang pertama hampir sama seperti yang lainnya juga ya, maksudnya info-info dari teman-teman kayak Mbak Rika sama Mbak Putri juga kasih tahu juga hampir sama. Jadi yang pertama mental sama terus juga skill. Nah, jadi kalau mental ya jangan sampai karena ngelihat orang pede terus kita nggak pede gitu. Mereka pede belum tentu juga bakal lulus kan. Nah, karena nggak ada yang bisa memastikan. Terus yang kedua, kalau selain mental ya mental itu kayaknya bisa langsung ya ya kayak breathing gitulah. Maksudnya kayak kita nafas, inhale, exhale gitu. Itu yang paling pertama. Itu gampang sih kalau misalnya ini karena kita nggak ada yang sampai ngobrol di depan umum kan. Nah, jadi otomatis ini kita harus menjaga diri sendiri. Nah, yang paling penting itu adalah skillnya. Yang pertama itu buku, mau setipis apapun atau setebal apapun itu baca, jangan sampai nggak dibaca. Terus juga biasanya ada nyediain CD kan. Nah itu memang efektif banget karena di situ bisa kita lihat dimana salahnya. Saya sampai ngerjain soal yang sama 2 kali sampai 3 kali, tetap salahnya di situ. Misalkan TKP nggak lulus, nah berarti memang kita letak kesalahannya itu di TKP gitu. Kurangnya di TKP. Nah benar, iya. Jadi bukan sekedar oh coba tes ini, kan cuma tes biasa, enggak. Tapi memang di situ dan terbukti yang kemarin ini saya nggak lulusnya di TKP kan. Nah karena TKP-nya nggak bagus. Terus yang kedua gabung grup, jadi jangan malu untuk bertanya. Begitu ada kesempatan buat nanya ke BKN, ada situsnya kan, SSCN, SSCN gitu, dimanfaatin bener. Terus gabung, jangan malu tanya. Terus juga kalau misalkan di dalam grup itu jangan ngerasa paling pinter, karena di situ ternyata banyak yang lebih punya informasi lagi dan dia nggak malu share, dan kita juga nggak boleh malu tanya gitu. Nah itu dia yang paling penting. Terus 1 jam minimal sekali 1 hari harus belajar. Itu dia harus belajar. Rajin belajar minimal 1 jam sehari. Oke, terima kasih banyak Bang Ilham udah share pengalamannya tentang CPNS-nya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman buat diaplikasikan ke kalau misalnya itu sesuai dengan dirinya gitu ya. Mudah-mudahan juga yang subscribe sama yang like, yang komen lulus tahun ini. Amin. Dan sorry banget deh Pak, channelnya kita bajak. Tapi terima kasih banyak atas kesempatannya ya kali ya. Tapi sebenarnya kayaknya seneng ya. Nggak perlu capek gitu. Oke, jangan lupa channel Aldefa Ilhami di subscribe, di like, di komen, dan di share agar semuanya jadi lebih bermanfaat. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.